anak-anak, kemarin kita sudah membahas bab logika mengenai pernyataan, kalimat terbuka, pernyataan berkuantor, pernyataan majemuk, negasi, konvers, invers, dan komposisi. Sekarang pada subbab terakhir kita membahas penarikan kesimpulan. Untuk materi terakhir ini diharapkan kalian nanti dapat menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan berdasarkan modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Jadi penarikan kesimpulan itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Modus ponen. Di modus ponen, di antara ada po. Jadi nanti ini kita berpikirnya pada yang positif ponen, ya. Pada penarikan kesimpulan ada premis atau pernyataan. Jadi misalkan P1 itu pernyataan pertama, P maka Q. Pernyataan yang kedua untuk modus ponen adalah P. Jadi kesimpulannya apa? Q. Di P maka Q, sini ada P jadi Q. Contoh. Ini ya, kalimatnya perhatikan. Jika Alvan rajin belajar, maka Alvan lulus ujian. Pernyataan yang kedua P. Jadi ini sebagai P-nya, ini sebagai Q. P-nya adalah Alvan, kenyataannya adalah Alvan rajin belajar. Otomatis kalau rajin belajar kesimpulannya apa? Jadi Alvan lulus ujian, itu ya. Jadi klik ini sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah modus tollens. Ya. Untuk modus tollens juga pernyataan pertama, perhatikan P maka Q. Pernyataan yang kedua negasi Q. Jadi negasi sudah kita bahas, artinya adalah ingkarannya, kesimpulannya adalah jadi kalau sini negasi Q tinggal negasi P. Contoh. Perhatikan ke depan. Jika ayah membaca, maka ayah pakai kacamata. Ya, ini sebagai P, ini sebagai I. Pernyataan yang kedua apa? Ingkaran Q. Jadi Q-nya ayah pakai kacamata. Ingkarannya apa? Ayah tidak pakai kacamata. Ini adalah ingkaran Q. Kesimpulannya apa? Jadi negasi P. Tidak pakai kacamata, P-nya ayah membaca. Jadi kesimpulannya apa? Ayah sedang membaca, lawannya apa? Tidak membaca. Itu untuk yang kedua, modus tollens. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah silogisme. Perhatikan untuk silogisme. Pernyataan pertama P maka Q. Pernyataan yang kedua P
ki maka R. Untuk silogisme perhatikan, jika ini sama, P ini ki, jadi tinggal coret, seret. Kesimpulannya adalah depan dengan belakang. Jadi apa sini? P maka R. Ya, jadi sama langsung coret ting, langsung depan dengan belakang. Contoh, perhatikan ke sini. Jika Devi rajin belajar, maka Devi dapat peringkat atau ranking ya. Nah, ini yang mana P-nya? Ini P, ini adalah ki. Pernyataan yang kedua, ki maka R. Jadi ki-nya apa? Devi dapat peringkat. Jadi sini, jika Devi dapat peringkat, maka Devi dibelikan motor baru. Jadi ini yang sama sebagai apa ini tadi? Ki. Ini adalah R. P maka ki maka R. Kesimpulannya apa? Jadi langsung PR. Jika Devi rajin belajar, maka Devi dibelikan motor baru. Oke, dikasihnya dari namanya Devi, makanya Devi rajin belajar biar diberikan motor baru. Begitu. Oke. Misalkan contoh yang kedua, ini ya. Ini ada model soal lagi. Perhatikan untuk contoh silogisme yang kedua. Jadi sekarang pernyataan pertama. Jika semua orang menjaga kebersihan, maka selokan tidak macet. Ya, ini sebagai P, ini sebagai ki. Pernyataan yang kedua, selokan macet atau tidak terjadi banjir. Perhatikan kalau di sini ki-nya selokan tidak macet, di sini selokan macet. Berarti ini apa? Lingkaran ki. Nah, ini atau ini tidak terjadi banjir, ini kalimat baru. Kita misalkan R. Yang ketiga, terjadi banjir. Terjadi banjir. Jadi perhatikan, pada soal ini ada 3 pernyataan, sedangkan pada penarikan kesimpulan tadi hanya ada 2 pernyataan. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi 1 dengan 2 kita simpulkan dulu, setelah ketemu baru kesimpulan tadi kita gabung dengan yang ketiga. Nanti ketemu kesimpulan yang baru. Perhatikan caranya. Jadi yang pertama tadi adalah P, ini kalimat yang pertama, P maka ki. Yang kedua, selokan macet atau tidak terjadi banjir. Jadi lingkaran ki atau R.
pada penarikan kesimpulan tadi tidak ada yang modelnya seperti ini. Jadi pernyataan yang kedua ini kita cari ekuivalensinya. Jadi lingkaran Q atau R itu apa sih ekuivalensinya? Nah, ini artinya ada apa? Q maka R. Jadi kita gabung dengan yang pertama, P maka Q, ya. Q maka R. Karena sudah sama tinggal coreting. Jadi apa? P maka R. Jadi kesimpulan dari pernyataan pertama dan kedua adalah P maka R. Sekarang kalimat yang ketiga atau pernyataan yang ketiga. Terjadi banjir. Tidak terjadi banjir R. Kalau terjadi banjir berarti apa? Lingkaran R. Jadi di sini ada lingkaran R, ya, lingkaran R. Kesimpulannya, nah, ini termasuk apa? Modus ponen, tolen. Apa tadi yang kedua adalah termasuk modus tolen. P maka R, lingkaran R. Kesimpulannya apa? Lingkaran P. Jadi dari contoh soal ini kesimpulannya adalah lingkaran P. Jika P-nya semua orang menjaga kebersihan, maka lingkarannya adalah semua negasinya beberapa orang tidak menjaga kebersihan. Oke, sampai di sini penarikan kesimpulan selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dipahami dulu, dipelajari, kemudian kerjakan LKS halaman 75, latihan yang A, nomor 1 sampai dengan 5. Selamat mencoba.